Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami yang berjudul Klasifikasi Kanker berbasis Microarray Gene Expression Data menggunakan Support Vector Machine atau yang bisa dikenal sebagai SVM. Kami yang beranggotakan saya Iva Raditya Prasetyo dengan NIM 187241072. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Saya juga bersama rekan saya Abdul Hakim Fatur Roman dengan NIM 187241111 siap untuk menyampaikan materi ini. Next. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian terlebih dahulu. Jadi, kanker merupakan salah satu penyakit yang memiliki tingkat morbiditas serta mortalitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, deteksi dan klasifikasi yang akurat menjadi sangat penting untuk diagnosis serta pemilihan terapi yang tepat. Teknologi microarray gene expression memungkinkan kita untuk melihat ekspresi ribuan gen sekaligus, sehingga dapat mengidentifikasi pola ekspresi yang berbeda antara jaringan normal dan jaringan kanker. Namun, data microarray memiliki tantangan yang besar, yaitu high dimensional data, jumlah gen atau fitur sangat banyak, sedangkan jumlah sampelnya sangat terbatas atau terbilang sangat sedikit. Hal ini menyebabkan risiko overfitting serta kompleksitas komputasi yang tinggi. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami menggunakan support vector mesin atau yang dikenal sebagai SVM. SVM dikenal efektif pada data berdimensi tinggi karena mampu mencari hyperplane optimal dengan margin yang maksimal. Pada penelitian Statnikov et al. Pada tahun 2008 juga menunjukkan bahwa SVM secara umum memiliki performa yang lebih baik dibandingkan random forest pada klasifikasi kanker berbasis microarray. Oleh karena itu, kelompok kami penelitian ini fokus pada penerapan SVM untuk klasifikasi kanker menggunakan data microarray gene expression. Next. Selanjutnya, berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana melakukan klasifikasi kanker berbasis data microarray. Yang kedua, dataset yang digunakan mengacu pada dataset diagnostik dan prognostik berbasis microarray seperti yang digunakan dalam artikel acuan. Yang ketiga, metode pembanding yang digunakan adalah random forest sesuai dengan artikel utama. Yang keempat, penelitian ini membahas proses klasifikasi dan evaluasi model, bukan diagnosis klinis secara langsung. Yang kelima, atau yang terakhir, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti keputusan medis, melainkan sebagai kajian implementasi metode machine learning di bidang bioinformatika. Dengan demikian, batasan penelitian ini sangat jelas dan akademis. Next. Sekarang kita akan masuk ke dalam tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan penerapan support vector machine atau SVM dalam klasifikasi kanker berbasis microarray gene expression data. Yang kedua, ada menjelaskan karakteristik data microarray yang digunakan. Yang ketiga, menyusun alur metodologi klasifikasi kanker menggunakan SVM. Yang keempat, mengevaluasi performa SVM menggunakan metrik seperti akurasi, sensitivity, specificity, precision, dan F1 score. Yang terakhir adalah menganalisis perbandingan performa SVM dengan random forest berdasarkan artikel acuan. Kelima tujuan ini akan menjadi panduan utama dalam penyajian materi kami. Next, slide berikutnya.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan support vector mesin di bidang kesehatan, khususnya klasifikasi kanker berbasis microarray. Penelitian ini juga menjadi referensi pembelajaran tentang penggunaan machine learning dalam analisis data bioinformatika. Yang kedua, memberikan gambaran secara teknis bagaimana data microarray dapat diolah dan diklasifikasi menggunakan SVM, sehingga dapat menjadi dasar pemahaman algoritma klasifikasi dalam mendukung analisis data medis dan biologis. Yang ketiga, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan, presentasi, dan implementasi source code pada proyek UAS atau penelitian lebih lanjut untuk kelompok kami. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik sekaligus nilai praktis. Oke, next untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya ada dasar teori. Dasar teorinya sendiri sebenarnya ada tiga dan ada kesamaan satu yaitu tantangan. Yang pertama ada support vector mesin atau SFM. Yang kedua ada random forest dan ketiga ada microarray gene expression data. Yang keempatnya itu adalah tantangannya. Support vector mesin atau SMM sendiri itu adalah sebuah metode surveyed learning yang mencari hyperlink optimal untuk memastikan kelas dan memaksimalkan margin antar kelas agar model lebih general. Nah, di support vector mesin ini sendiri itu cara kerjanya dia itu yang pertama mencari garis atau bidang pemisah terbaik atau hyperlink antara dua kelas data. Dan juga, terus hyperlink dipilih agar memilih margin terbesar. Lalu semakin besar margin tersebut, biasanya model semakin baik dalam melakukan generalisasi pada data baru. Kelebihan dari SFM sendiri ini adalah dia sangat baik untuk data dengan jumlah fitur yang banyak dan juga cocok untuk data biologi seperti ekspresi gen. Oke, selanjutnya ada random forest. Random forest adalah dia metode ensemble learning berbasis decision tree yang berfungsi sebagai pembanding performa. Di sini cara kerja dari random forest-nya sendiri itu dia bakal membuat banyak pohon keputusan dan juga setiap pohon keputusannya ini dia dilatih menggunakan sampel data yang berbeda. Hasil akhirnya bakal ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari seluruh pohon tersebut. Dari kelebihan dari random forest ini, dia bisa mengurangi overfitting dibandingkan satu decision tree. Lalu dia mampu menangani data kompleksnya sendiri dan juga memberikan estimasi pentingnya fitur tersebut. Selanjutnya ada microarray gene expression data. Ini mengukur ribuan gen dalam sampel biologis yang digunakan untuk membedakan jaringan normal dan kanker. Fungsinya sendiri di microarray-nya ini, dia mengetahui gen mana yang aktif atau yang tidak aktif, dan juga membedakan jaringan normal dan jaringan kanker tersebut. Dan juga dapat membantu diagnosis penyakit dan penelitian biomedis. Contoh datanya seperti bisa bayangkan, contoh gen A, B, C memiliki dua sampel yang berbeda. Yang sampel pertama di gen A 2,5 dan juga sampel di gen A, sampel kedua di gen A ini 8,1 atau 9,1 bebas. Itu setiap kolom mewakili sampel dan sedangkan setiap baris itu dia mewakili gen. Selanjutnya ada tantangan data microarray. Data microarray memiliki beberapa masalah utama. Yang pertama itu dia high dimension data
Eh, Baik dimension data ini seperti contohnya 10.000 gen hanya 100 pasien. Selanjutnya ada jumlah fitur besar. Ini jadi di sini jumlah fitur besar ini tidak semua gen itu relevan. Banyak banyak fitur dapat menurunkan performa model. Yang ketiga, ada sampel terbatas. Jadi sampel terbatas ini dia sulit mendapatkan data biologis karena biayanya sangat tinggi dan juga model lebih sulit belajar pola yang akurat. Yang selanjutnya ada resiko overfitting. Di sini model terlalu menghafal data training sehingga buruk saat diuji pada baru. Jadi di penelitian ini menggunakan data microarray gene expression yang memiliki karakteristik jumlah fitur sangat besar, namun sampel relatif sedikit. Oleh karena itu, dipilih algoritma support vector machine dan random forest karena keduanya ini memiliki performa yang baik pada data berdimensi tinggi. Selanjutnya, kedua algoritma ini dibandingkan untuk melihat model mana yang memberikan akurasi klasifikasinya ini terbaik lah pada data ekspresi gen. Oke, selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Di metodologi penelitian ini pada pada penelitian ini terdapat 6 tahapan utama. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua preprocessing, yang ketiga ada pembagian data, selanjutnya ada klasifikasi menggunakan SFM, selanjutnya ada evaluasi model, dan juga ada perbandingan dengan random forest. Langkah yang pertama ini dataset collection, mengumpulkan dataset microarray kanker publik seperti leukemia, kolon, dan breast cancer. Dataset yang digunakannya. Dan tujuannya ini dia menyediakan data yang akan digunakan untuk proses pelatihan dan pengujian model. Selanjutnya, tahap kedua adalah processing yang meliputi normalisasi, penanganan missing value, dan transformasi log agar data lebih siap digunakan dalam proses klasifikasi. Dia tujuannya mengurangi noise pada data, menyamakan skala data, dan meningkatkan kualitas data tersebut. Selanjutnya ada train test split. Di sini 80% data latih dan juga 20% data diuji. Selain itu digunakan five-fold cross-validation, yang artinya data dibagi menjadi 5, kemudian model dilatih dan diuji secara bergantian sebanyak 5 kali. Tujuannya ini menghasilkan evaluasi yang lebih stabil dan mengurangi bias. Selanjutnya ada classification using SFM. Model dilatih parameter dan gamma dioptimalkan kernel RBF. Di sini pada tahap ini dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma SFM. Parameter yang digunakan itu tadi kernel RBF, yang kedua ada parameter C, yang ketiga ada parameter gamma. Parameter tersebut itu dapat dioptimalkan untuk mendapatkan performa yang terbaik. Selanjutnya ada model evaluation. Di model evaluation ini, setelah model selesai dilatih dan dilakukan evaluasi menggunakan beberapa metrik. Metrik yang digunakan itu ada akurasi, precision, sensitive, specificity, F1 score. Akurasi ini dia untuk mengukur presentasi
prediksi yang benar. Lanjut, yang presion ini mengukur ketepatan prediksi positif. Yang sensitif ini mengukur kemampuan mendeteksi kasus kanker yang sebenarnya itu apa. Dan lalu ada specificity, ini mengukur kemampuan mengenali data yang bukan kanker tersebut. Dan lalu ada advanced score ini, gabungan antara precision dan recall. Selanjutnya ada comparison with random variables. Nilai keunggulan SFM terhadap metode perbandingan. Jadi hasil SFM kemudian dibandingkan dengan random forest. Tujuannya itu mengetahui algoritma yang lebih baik dan membandingkan akurasi kemampuan klasifikasinya. Jadi di metode penelitian ini dimulai dari pengumpulan dataset microarray kanker, lalu dilanjutkan dengan processing data agar lebih bersih dan siap digunakan. Data kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan 5 fold tadi, fold cross validation. Selanjutnya dilakukan klasifikasi menggunakan SFM dengan kernel RBF yang parameternya dioptimalkan. Hasil dievaluasi menggunakan beberapa metrik performa. Kemudian dibandingkan dengan random forest tersebut untuk menentukan algoritma yang memberikan hasil klasifikasi terbaiknya. Selanjutnya di dataset ini hanya ada dataset di sini. Dataset penelitiannya menggunakan microarray DNA expression data. Bisa dilihat datanya itu datasetnya pakai leukemia, colon cancer, dan breast cancer. Jumlah sampelnya 72, 62, dan juga 100 lebih, dan jumlah fiturnya 7.000 gen, 2.000 gen, 5.000 gen. Sumbernya microarray DNA expansion, microarray DNA expansion, dan juga microarray atau public dataset. Nah, di dataset leukemia ini kenapa memakai sumber microdensek ini digunakan untuk membedakan jenis atau kondisi leukemianya tersebut, bagaimana apa jenisnya dan atau kondisi dari leukemianya. Terus di dataset colon cancer ini kenapa dia menggunakan microRNA expansion? Karena untuk klasifikasi kanker dan non-kankernya. Jadi kankernya itu ada berapa dan non-kankernya itu ada berapa. Dan selanjutnya ada breast cancer ini. Breast cancer ini dia berasal dari dataset publik berbasis microarray. Selanjutnya di sini ada referensi dari kita mengambil datanya dari PubMed. Bisa kalian klik atau kunjungi di PubMed. Ini data jurnal dari kita. Oke, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Bila mana tim kita ada kesalahan dan kata saat berbicara, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.